buka bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Saya ingin menyambung akan firman Tuhan yang mana kita telah belajar bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kalau kita boleh belajar bersama-sama akan ayat-ayat yang kita boleh pelajarin selama ini di dalam Together Glorious, tema kita di dalam tahun ini. Katakan bersama-sama, Together Glorious. Katakan sama-sama. Together Glorious. Biarlah kemuliaan daripada Tuhan ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Kemuliaan daripada Tuhan ada di dalam gerejanya. Kemuliaan daripada Tuhan ada di dalam kehidupan setiap daripada saudara. Kemuliaan daripada Tuhan ada di dalam rumah tangga saudara. Ada amin saudara. Ya, kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Rome chapter 8 verse 29 and 30. Dikatakan sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Ya, kita dikatakan menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan akan membawa akan gerejanya, yaitu saudara dan saya, untuk menjadi serupa dengan gambar sebagaimana Allah menciptakan saudara dan saya. Amin. Dan dikatakan bahwa supaya anaknya yang sulung di antara dikatakan anaknya yang sulung di antara banyak saudara dan saya diangkat menjadi saudara, sahabat, ya, saudara daripada Yesus Kristus sendiri. Luar biasa sekali. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Setiap daripada kita dipanggil oleh Tuhan. Ada amin saudara. Ya, dan dikatakan di sini, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada amin saudara. Saya ingin untuk slide saya number 6 I think. Ya, maaf karena ada problem di dalam komputer saya. Ya, kita sudah belajar bersama-sama. Kalau saudara mengikuti akan selama ini di dalam kitab Roma pasal yang ketiga mengatakan, ya, ada beberapa therefore, sebab itu dikatakan, ya, therefore no condemnation di dalam therefore condemnation lebih dahulu, ya, di dalam pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan ada sesuatu condemnation, ada sesuatu tuduhan, ya. Tetapi di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-1 dikatakan ada sesuatu justification. Ya, ada sesuatu pembenaran daripada Tuhan yang diberikan. Ayat 8, pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan ada sesuatu assurance. Tidak ada penghukuman lagi. Sesuatu step by step Rasul Paulus menceritakan, Rasul Paulus menyatakan di dalam kitab Roma yang mana bahwa setiap orang berdosa. Dan upah dosa itu maut. Oleh sebab itu ada condemnation. Tetapi ada sesuatu justification. Ada sesuatu pembenaran. Barang siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada sesuatu pembenaran. Dan ada sesuatu keyakinan. Sesuatu jaminan. Kalau saya boleh katakan assurance. Di mana dikatakan there is now no condemnation in Jesus Christ. Setiap daripada kita yang ada di dalam Yesus Kristus tidak ada tuduhan lagi, tidak ada penghukuman lagi. Dan juga dikatakan di dalam pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ya, harus terjadi sesuatu penyerahan kehidupan kita. Supaya kemuliaan Tuhan itu terus. Nanti kita akan belajar di dalam beberapa di dalam bulan ini, ya, sampai bulan November kita akan belajar bersama-sama bagaimana glorious life terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara mau mengalami sesuatu kehidupan bersama dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan itu ada terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam tahun ini, ya, kita
tema kita yaitu Together Glorious. Biarlah tema ini bukan merupakan sesuatu tema yang sekedar tahun ini berlalu dan berlalu itu saja. Tetapi setiap daripada kita mengalami akan kemuliaan Tuhan. Ada amin saudara? Ya, kelihatannya saudara lebih tidur daripada saya. Ya, bangkitkan saya saudara. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Let's say declaration kita. Di dalam bahasa Inggris lebih dahulu, declaration. Ya. No, not this one. Ya, yang satunya. Oke, ya. Mari kita katakan bersama-sama. This is the good news. I'm saved by God's grace, not by my work. I'm made right. I'm a work in progress, and I'm blessed in Him. Katakan sama-sama, I'm blessed in Him. Now I know all things that happen in my life work together for good, because I'm called according to His purpose. Together we live for the glory of God. Together glorious. Dalam bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesianya ada Peter, thank you. Ya, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Karena kita dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup dalam kemuliaan Allah. Together glorious. Silakan duduk saudara. Biarlah declaration ini bukan hanya sekedar deklarasi. Ada seorang yang mengatakan, I'm drug addict. Ada orang yang mengatakan, I'm alcoholic. Ada orang yang mengatakan, I'm free. Apa sih sebenarnya? Mereka mengatakan, I'm drug addict. Bukan declaration mereka, tetapi apa yang diperbuat. Yang membuat orang itu, kita boleh nyatakan, orang itu drug addict. Saya bisa mengatakan bahwa saya drug addict, tetapi saya tidak pernah. Ya, actually, yesterday I was in Washington. I can try actually, karena marijuana free di sana. Mungkin saya bisa mengatakan I'm drug addict, tetapi saya belum pernah sama sekali. Bisakah saya mengatakan I'm drug addict? Bisakah saya mengatakan I'm alcoholic? Kalau saya nggak pernah minum alkohol. Bisakah saudara mengatakan you are Christian? Kalau kita nggak mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada amin saudara. Kalau yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tidak berjalan bersama Tuhan, setiap daripada kita bisa membuat sesuatu declaration. Together glorious. Tapi together glorious hanya menjadi slogan, menjadi sesuatu deklarasi. Tapi biarlah doa saya benar-benar menjadi kehidupan. Ada kemuliaan di dalam kehidupan setiap daripada kita. Ada amin saudara. We not just say it, tetapi we live in it. Kita hidup di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan mau untuk setiap daripada kita mengalami akan together glorious. Mengalami akan kehidupan glorious life, ya, boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Satu hal bagaimana kita, ya, di dalam tema-tema saya nanti di dalam bulan-bulan yang akan datang ini, yaitu bagaimana kita mengalami kehidupan glorious life itu ada di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah kerinduan daripada gereja AFJF membuat sesuatu tema glorious, together glorious ini supaya benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar sesuatu yang indah yang diciptakan. Ya, kita bergumul, kita mendoakan akan tema ini,
bersama-sama, ya, dan supaya setiap jemaat daripada IFGF mengalami akan kemuliaan daripada Tuhan. Yang pertama, yang hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, bagaimana kita mendapatkan glorious life itu di dalam kehidupan kita, yaitu dapatkan impian daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dapatkan impian Tuhan. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa kemuliaan itu bukan dari kehidupan kita, bukan usaha kita. Kemuliaan adalah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan menjanjikan akan kemuliaan, bahwa saudara dan saya akan dimuliakan. Tuhan menjanjikan akan hal ini kepada saudara. Berarti Tuhan yang akan memberikan. That's why having God's dream. Punyailah impian daripada Tuhan. Biarlah impian daripada Tuhan itu boleh ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Setiap orang tua yang berada di tempat ini tentunya mempunyai impian untuk anak-anaknya. Ada amin, saudara. Saya merindukan someday anak saya akan hidup seperti saya, itu impian saya. Boleh dekat dengan Tuhan, boleh melayani Tuhan. Whatever profession yang dia akan punyai. Tetapi ada sesuatu impian daripada istri saya dan saya untuk anak-anak kita. Oleh sebab itu bagaimana we invest waktu kita mengasihi mereka karena ada sesuatu impian. Kalau saya dan istri saya tidak mempunyai impian, begitu mereka lahir, berikan kepada orang. Atau mungkin kita bunuh. Shortcutnya demikian, saudara. Tetapi we have dream. Yang mana kita ingin membesarkan mereka, ada sesuatu di dalam rencana kita. Saya percaya Tuhan juga demikian. Bagaimana Tuhan menciptakan kita, Tuhan mempunyai sesuatu dream. Ada amin, saudara. Ada sesuatu impian. Oleh sebab itu di dalam kitab Roma katakan bahwa gambar dan rupanya Tuhan akan pulihkan di dalam kehidupan kita. Gambar kita dulu rusak. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gambar kita mulai dipulihkan. Karakter kita yang belum terbentuk, mungkin kita melalui besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Karakter kita mulai dibentuk. Tuhan membawa kita daripada kemuliaan kepada kemuliaan. Pada saat kita mengalami struggle, hidup kita mulai dibentuk. Yang dulunya sering ngomel, kita belajar untuk gak ngomel. Hidup kita mulai dibentuk. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, gambar daripada Allah mau dipulihkan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Punyailah sesuatu impian daripada Allah. Impian Allah biarlah terjadi di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi, saudara. Yang mana ada orang yang menanam akan pohon. Orang ini menanam akan pohon dan dia mengucapkan akan sesuatu impian ada di dalam pohon itu. Dan benar, pohon ini saling berbicara satu dengan yang lain. Pohon yang pertama pada saat bertumbuh, mulai dari kecil, dia katakan bahwa aku ingin kelak sesuatu hari impian yang diberikan kepada saya terjadi. Aku ingin untuk menjadi sebuah kotak yang mana isinya yaitu harta yang luar biasa ada di dalam kotak itu. Pohon yang kedua juga menyatakan, aku juga diberikan sesuatu impian. Impianku nanti someday aku akan dipotong, ditebang. Di mana kayuku akan dibuat sebuah kapal yang besar. Yang mana ada seorang raja yang akan menggunakan akan perahuku untuk berlayar dengan kekuasaannya. Pohon yang ketiga mengatakan,
aku juga diberikan sesuatu impian. Someday aku akan menjadi pohon yang tinggi, yang besar. Aku akan dekat dengan surga. Aku akan dekat dengan Pencipta. Dia katakan, tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada saat pohon pertama dipotong, ya, hanya dibuat sebuah kotak yang gak terpakai. Pohon yang kedua dipotong dan dibuat sebuah perahu. Tetapi bukan sesuatu kapal yang besar, tetapi hanya perahu yang kecil. Pohon yang ketiga hanya dipotong dan ditaruh di sebuah gudang. Tetapi pada saat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan daripada pohon-pohon yang potong, yang menjadi kotak, yang menjadi sebuah perahu yang kecil dan menjadi sebuah barang yang tidak terpakai. Mereka menyadari. Karena apa? Karena pada saat kotak yang sepertinya tidak laku, tidak ada artinya, berada di sebuah kandang di mana seorang wanita dan seorang laki-laki memakai akan kotak itu untuk menidurkan akan anaknya. Dan disitulah kotak ini melihat ada raja-raja yang datang untuk datang menyembah dan memberikan persembahan. Baru dia menyadarin, sungguh luar biasa impian yang ditanamkan dalam hidupku. Meskipun sepertinya aku sesuatu yang tidak berarti, tapi impianku nyata terjadi. Pohon yang kedua, yang mana dia hanya dibuat perahu sebuah nelayan yang hanya dipakai untuk mengumpulkan ikan. Tapi suatu saat, pada saat Tuhan Yesus berada di kapal, di perahu itu, dia menghardik akan angin taufan. Dan angin taufan tunduk kepada dia. Dan di situ kapal itu menyadarin, sungguh luar biasa impian yang diberikan di dalamku. Yaitu raja daripada segala raja. Bahkan angin taufan pun tunduk dengan kuasa yang keluar dari mulutnya. Pohon yang ketiga, yang sepertinya tidak ada artinya, dipakai untuk menggantungkan raja daripada segala raja, menyalibkan Yesus Kristus. Dan pohon yang ketiga mengatakan, sungguh dekat aku dengan Pencipta. Aku ada di tempat yang paling terdekat dengan Tuhan yang mengasihi. Tanpa saudara sadarin, Tuhan membawa kehidupan kita juga sama. Sepertinya saudara dan saya seperti orang-orang yang mungkin, I do not know what your God going to do with me. Mungkin kita nggak menyadarin, kita tidak tahu apa yang Tuhan impikan di dalam kehidupan kita. Impian daripada Tuhan, yaitu having relationship with Him. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Immanuel. Karena Dia akan dekat dengan saudara. Dia mau mempunyai relationship yang begitu akrab. Yang mana Dia katakan bahwa Dia sahabat. Ada sesuatu relationship. Tuhan menginginkan kerinduan daripada Tuhan, yaitu mempunyai relationship dengan saudara. Ada amin, saudara. Tuhan benar-benar di dalam setiap daripada kita, kerinduan daripada Tuhan, yaitu untuk mempunyai sesuatu relationship. Itu adalah impian daripada Tuhan. Tadi saya senang sekali bahwa Brother Markus menuliskan Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-6.
11. Ayat yang ke-11. Yaitu bahwa Tuhan mempunyai sesuatu rancangan-rancangan. Ada impian daripada Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan mempunyai impian untuk setiap daripada kita. Dan yang saya ingin nyatakan hari ini. Kalau kita dekat dengan pencipta kita. Maka dari itu kita gak akan lepas daripada impiannya. Ada amin saudara. Kenapa Tuhan memberikan sesuatu firman-Nya? Supaya firman ini dekat dengan kita. Ada amin saudara. Kenapa Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai engkau? Yang akan menyertai setiap daripada kita sampai akhir zaman dikatakan. Supaya kita dekat, Tuhan itu mau dekat dengan kita. Having relationship. Untuk mempunyai relationship dengan setiap daripada saudara. Bukan mempunyai relationship hanya dengan gereja di tempat ini. Tetapi di dalam kehidupan setiap daripada saudara. Rumah tangga saudara. Hubungan suami istri. Tuhan mau berada di tengah-tengah hubungan saudara sebagai suami dan istri. Ada amin. Di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Tuhan mau ada di dalam pekerjaan kita. Having relationship with you. Di tempat kerja. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk mempunyai relationship dengan Dia. Sesuatu impian daripada Allah. Kekristenan, that's why dikatakan, kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relationship and experience bersama dengan Dia. Ada amin saudara. Ya, it's not about religion. Kekristenan, it's about relationship. Relationship. Oleh sebab itu, kenapa hubungan kita yang pisah, dikatakan Alkitab mengatakan, hubungan kita pada saat kita berdosa, kita pisah dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengembalikan melalui Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Allah, melalui pengorbanan yang Tuhan berikan, supaya hubungan dengan Allah boleh dipulihkan. Hubungan, relationship harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari having relationship bersama dengan Tuhan setiap saat. Dan juga lebih daripada itu juga mari kita berdoa bersama-sama. Izinkan Tuhan berbicara, izinkan Tuhan menegur, izinkan Tuhan ya membentuk akan kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Izinkan ada sesuatu relationship. Pada saat kita datang berbakti kepada Tuhan, siapa saja yang menyampaikan akan firman Tuhan. Tapi biarlah kita mempunyai relationship dengan Tuhan. Terima firman apa adanya. Terima firman itu. Tanpa ada sesuatu di mana saudara dan saya ya membuat sesuatu batas. Izinkan Tuhan, mari berbicara kepadaku Tuhan. Aku mau mendengar. Ada amin saudara. Ya, beberapa saat yang lalu saya masih ingat sekali Brother Robin menyampaikan tentang Samuel. Pada saat Tuhan memanggil Samuel enggak tahu siapa Tuhan, tetapi dia belajar untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan menyatakan, that is my voice. Bukan Eli, that is my voice. Setiap daripada kita, biarlah kita ya belajar untuk mendengar akan suara Tuhan. Buka, izinkan Tuhan berbicara secara personally pada saudara. Kalau kita enggak belajar, maka dari itu kita akan ya suara Eli ini tidur lagi. Ada amin saudara. Mungkin Tuhan mau berbicara dengan saudara. Wah ini suaranya Pastor Somi. Gak apa-apa deh. Tapi belajar mendengar suara Tuhan. Siapa saja yang berbicara, dengar suara Tuhan. Bagaimana Tuhan
membawa akan kehidupan saudara dan saya. Saudara ingat di dalam kitab Matius pasal yang ke-28, impian daripada Tuhan. Impian daripada Tuhan yaitu apa saudara? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya percaya ini adalah impian daripada Tuhan untuk menjadi seorang murid. Ada amin saudara? Seorang murid adalah seorang yang mau untuk mengalami sesuatu perubahan. Katakan bersama-sama perubahan. Saya mengirimkan anak-anak saya untuk bersekolah. Tetapi kalau tidak terjadi perubahan, mereka masih kayak anak kecil, ya, yang tidak ada pembaharuan di dalam akal budinya. Ngapain kita membiayain untuk anak-anak kita sekolah jadi murid? Murid adalah pembaharuan. That's why I said, ya, bahwa kekristenan adalah perubahan. Kekristenan adalah sesuatu perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita karena kita adalah seorang murid. Kalau kita tidak mengalami akan sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami sebagaimana kita benar-benar menjadi murid yang nantinya akan lulus, saudara. Untuk menjadi seorang murid, saudara dan saya harus berubah. Alami sesuatu perubahan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ya, dikatakan, mari kita buka bersama-sama. Ya, saya hanya ingin masuk sebagian karena ini nanti saya akan sampaikan next time. Di dalam pasal yang ke-12 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Persembahkan tubuh kita supaya apa? Supaya Tuhan merubah hidup kita, merubah tangan kita, merubah mata kita, merubah akan tingkah laku kita. Untuk kita mempersembahkan, surrender our life to Him. Sehingga ada sesuatu perubahan yang boleh terjadi. Oleh sebab itu dikatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia. Kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan terus-menerus seperti dunia maksudnya. Tetapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus ada sesuatu perubahan. Ada sesuatu tindakan kita. Declaration is not just declaration. Tetapi ada sesuatu yang kita, saudara dan saya harus bertindak. Ada amin saudara. Faith without work is death, dikatakan. Kita sudah belajar bersama-sama. Ya, apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus. Bahwa iman tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan untuk kita mau menyerahkan akan kehidupan kita, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi perubahan tanpa kita mau benar-benar menyerahkan hidup kita. Mempersembahkan kepada Tuhan. Sering kita struggle, ya, struggle di dalam kehidupan kita karena apa? Karena kita nggak mau menyerahkan totally. Kita masih mengasihin apa yang kita mau. Kita masih mengasihin dengan mengatakan, ya memang aku demikian, aku diciptakan demikian. Bagaimana kita bisa berubah kalau kita selalu mengatakan kita, this is me, aku memang orangnya demikian. Ya, nggak akan mengalami perubahan. Tetapi, yes Lord, I surrender my life to you. Akan terjadi perubahan. Ya, kalau anak-anak saya, kita mengatakan, Kenny atau Kevin, kamu demikian-demikian, dia mau surrender dengan kita. Apa yang kita impikan akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau mereka tidak mau mengatakan, ya mam, nggak mau obey, it's hard untuk impian kita terjadi. Ada amin saudara.
Kalau kita mengatakan, Kenny, Kevin, go to school. Pada saat mereka masih kecil. Ya, tapi mereka mengatakan, no, I want to sleep. Bagaimana impian kita bisa terjadi? Gak akan bisa terjadi. Ada amin, saudara. Ada sesuatu impian, dan impian daripada Allah itu adalah impian yang terbaik. Impian daripada Allah adalah impian yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Tidak ada impian yang lebih baik daripada impian daripada Sang Pencipta yang menciptakan akan kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan, aku mempunyai rancangan, rencana daripada Allah. Rancangan daripada Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya, mari Peter tayangkan Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 tadi. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Jeremiah, oke, ya. For I know the thought that I think toward you, say the Lord. Thought of peace, ada damai, ya. And not evil, to give you apa? Future. Katakan sama-sama, future. Masa depan yang penuh dengan hope, yang penuh dengan harapan. Ya. Rancangan daripada Allah adalah rancangan yang terbaik untuk masa depan saudara. That's why saya katakan, punyailah impian daripada Allah. Kalau impian saudara, ya, maka dari itu saudara akan frustasi. Tapi kalau impian daripada Allah, impian daripada Allah, Tuhan akan menuntun. Karena Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang indah. Rancangan-rancangan yang damai sejahtera. Rancangan-rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Biarlah hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan kita mau menjadi seorang murid. Mau menaruh hidup kita di dalam impian daripada Allah. Ya, impian-impian yang ditanamkan oleh Allah di dalam kehidupan Nuh. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan Nuh. Diperintahkan untuk membuat sesuatu bahtera. It's not easy. Ya, pada saat saya melihat film Noah, saya nggak pernah berpikir sebelumnya, benar gimana ya? Menidurkan binatang-binatang begitu banyak. Kalau enggak mereka wild, kapalnya bisa, bagaimana bisa suruh masuk? I don't know. Tapi Nuh diberikan sesuatu impian. Dan buktinya Alkitab mengutip terjadi. Ada amin saudara. Dan di mana Tuhan memberikan sesuatu impian kepada Abraham. Meskipun Abraham yang mana lihat bintang di langit, itu keturunanmu nanti. Lihat pasir di pantai, itu keturunanmu nanti. Abraham anak satu aja enggak. Mabuk Abraham melihat impian daripada Tuhan. Tetapi karena percaya and having relationship with him. Ya, punya relationship dan mau belajar dituntun oleh Tuhan. Pada saat Abraham disuruh keluar dari sanak saudaranya. Yes God, keluar. Pada saat Abraham diajar untuk percaya kepada Tuhan. Yes Lord, mau dibunuh anaknya. Ya. Abraham belajar. Yusuf diberikan sesuatu impian. Ya. Apa yang terjadi? Harus dijual, harus berada di dalam sumur dikatakan, harus berada di rumah Potifar sebagai budak. Ya. Sesuatu kadangkala impian-impian saudara sulit untuk kita mengerti. Tapi biarlah setiap daripada kita katakan, Tuhan ajar aku untuk mengerti rencanamu. Ada amin saudara. Kalau kita lihat Musa juga sama. Suruh membebaskan akan orang Israel
ditugaskan, diberikan tugas. Tetapi apa yang terjadi? Pergi dulu mengembalakan kambing mertua. Ya, sesuatu yang kita nggak mengerti rencana daripada Tuhan. Tetapi berapa banyak percaya bahwa impian daripada Tuhan itulah yang terbaik. Ada amin saudara. Impian daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan akan saudara. Tuhan yang akan menuntun akan kehidupan saudara. Tuhan yang akan membawa akan kehidupan kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Mungkin tampaknya sesuatu yang buruk, tetapi ya biarlah kita tetap percaya kepada Dia. Itu tetap rencana, impian Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Kita akan melihat suatu video ya yang saya ambil dari YouTube. Your dream. Apa impian daripada saudara untuk kehidupan saudara? Apakah hanya sekedar hidup? Tapi apakah impian daripada Allah? Saya melihat akan video ini. Saya yakin di dalam struggle kita, di dalam struggle saya, Tuhan yang akan membawa saya mencapai garis akhir. Setiap daripada saudara, maybe your family, Tuhan akan membawa sampai garis akhir. Kalau kita mau dekat dengan Dia, mau dibawa untuk destiny saudara. Kita perlu mengatakan bahwa setiap daripada saudara dan saya sudah ditentukan. Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan-Nya yang Tuhan sediakan. Glorious life akan terjadi. Punyailah impian daripada Allah. Yes, you can. Saudara dapat mempunyai, dapat menyelesaikan. Tidak hanya sekedar mempunyai, tetapi dapat menyelesaikan yang sebagaimana Tuhan destinikan di dalam kehidupan kita.